Selamat pagi anak Bapak. Semangat pagi, namo buddhaya. Berjumpa lagi dengan Pak Toto di media pembelajaran matematika. Namun sebelum itu Bapak akan menanyakan kabar anak Bapak di rumah. Gimana kabar anak Bapak di rumah? Bapak harapkan anak Bapak di rumah sangat luar biasa. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai kelanjutan dari materi operasi hitung pecahan, ya, yaitu tentang materi berbagai bentuk pecahan. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian penjumlahan pecahan desimal. Nah, sekarang ada materi lagi yaitu tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, kita akan sampaikan materi tersebut, ya Bapak ya akan menjelaskan nantinya. Namun sebelum Bapak masuk ke materi intinya, anak Bapak di rumah silahkan mempersiapkan diri, mempersiapkan alat tulis. Nah, nanti fokus dalam mendengarkan, memahami materi yang Bapak sampaikan nanti melewati video, ya. Oke, mari kita mulai ke materi intinya. Yang pertama yaitu yang akan kita pelajari tentang penjumlahan berbagai bentuk pecahan. Nah, di sini penjumlahan berbagai bentuk pecahan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, penjumlahan pecahan biasa dengan campuran, kemudian penjumlahan pecahan biasa dengan desimal, dan yang ketiga ada penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Nah, namun sebelum kita lanjutkan terlebih ke materi yang selanjutnya, Bapak akan kasih tahu bagaimana cara merubah berbagai bentuk pecahan. Nah, ada pecahan campuran dirubah ke pecahan biasa dirubah ke pecahan campuran, kemudian pecahan desimal dirubah menjadi pecahan biasa atau campuran. Nah, setelah itu nanti Bapak akan menjelaskan, oke? Namun sebelum itu kita akan mempelajari terlebih dahulu yaitu bagaimana cara merubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama yaitu merubah pecahan biasa ke desimal. Bapak contohkan di sini terdapat sebuah pecahan 1/2. Nah, itu sama dengan, nah, kita harus terlebih dahulu melihat atau pembilang dan penyebutnya. Di sini ada pecahan, ya. Nah, kita harus bagi terlebih dahulu. Nah, pembilangnya itu yang atas, kemudian penyebutnya yang bawah, kita bagi terlebih dahulu. Ini kan pecahan biasa dirubah ke pecahan desimal, jadi kita harus membagi antara pembilang dibagi dengan penyebut. Nah, itu dia. Nah, bagaimana caranya, Pak? Nah, di sini jadi 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Kok bisa 0,5, Pak? Ya, Bapak akan kasih contohkan di sini. Ini caranya ya, nah, Bapak ya. 1 dibagi 2. 1 dibagi 2. Ini 1 kan nggak bisa dibagi 2. Nih, 1 nggak bisa dibagi 2 karena satunya ini lebih kecil daripada 2-nya. Nah, jadi kita harus ambil ambil 0. Nah, kalau kita ambil 0, ini satunya jadi 10. Kalau sudah kayak gitu, atasnya kita harus tambah 0,5 hasilnya, ya. Nah, jadi sini kan udah besar nih, 10 bisa dibagi dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan dapat 5. Nah, 5 kali 2 sama dengan dapat 10. Kita kurangi. Nah, sama dengan 10 dikurangi 10 berapa, Pak? 0. Ya, jadi hasilnya adalah 0,5 ini ya. Nah, itu bagaimana cara merubah pecahan biasa ke desimal. Jadi anak Bapak sudah paham dong di rumah. Ya. Nah, sekarang yang kedua yaitu membahas tentang perubahan pecahan atau merubah pecahan biasa ke campuran. Nah, di sini Bapak mempunyai contoh pecahan 9/4. Nah, bagaimana cara merubahnya? Kita bagi antara pembilang dengan penyebut. Nah, kalau sudah dibagi jadi seperti ini, 9 dibagi 4 sama dengan dapat 2. Tapi 2 kali 4 ini kan 8, masih kurang 1, ya kan? Nah, jadi dapat kita tuliskan menjadi 21/4. Kok bisa, Pak? Ya, ini 2 kita tuliskan sebagai pembilang di depan, kemudian 1 kita sebutkan sebagai pembilang, per 4 ini yang penyebutnya 4, ya. Udah paham dong bagaimana cara merubah pecahan biasa ke campuran? Oke, kita lanjut.
nomor 3, yaitu merubah pecahan campuran ke biasa. Contoh, di situ terdapat pecahan campuran 2/1/4. Nah, sama dengan kita rubah dulu ke pecahan biasa. Nah Bapak, bagaimana caranya? Yaitu 2 dikali 4 ditambah 1/4. Nah, 2 dikali 4, ini 2 dikali 4 ditambah 1/4 sama dengan 2 kali 4 berapa anak Bapak? 8 ya. 8 ditambah 1/4. Oke, paham dong. Nah, selanjutnya 8 ditambah 1 sama dengan 9/4. Oke, sudah paham? Sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Bagaimana cara merubah pecahan campuran ke desimal? Nah, di sini Bapak akan contohkan 21/4. Nah, sama dengan di atas. Kita rubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Nah, bagaimana caranya? Seperti yang di atas. Karena soalnya sama, maka kita rubah pecahannya juga sama, yaitu dengan cara 2 kali 4 ditambah 1/4. Nah, ini 2 kali 4 ditambah 1/4 jadi sama dengan 8 ditambah 1/4 sama dengan 9/4. Nah, kemudian kita rubah pecahan biasa ini ke pecahan desimal anak Bapak. Bagaimana caranya? Yaitu pembilang dibagi dengan penyebut. 9 dibagi 4 sama dengan dapat 2,25. Jadi paham dong bagaimana anak Bapak merubah pecahan campuran ke desimal. Nah, di sini caranya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu nomor 5, yaitu merubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, sebelum kita masuk ke materi pecahan desimal, merubah pecahan desimal ke biasa. Nah, di sini Bapak kasih tanda merah. Nah, bukan tanda merah ya, istilahnya di situ adalah kasih clue terlebih dahulu. Nah, kalau satu angka di belakang koma itu namanya persepuluhan, kalau 2 angka di belakang koma namanya peratusan, kalau 3 angka di belakang koma namanya peribuan, kalau 4 angka di belakang koma namanya persepuluh ribuan, dan lanjut lagi masih banyak lagi ya. Nah, di sini Bapak mempunyai contoh yaitu 0,5. Kalau 0,5 ini kan satu angka di belakang koma, jadinya per 10, berarti 5/10. Nah, dapat disederhanakan. Anak Bapak di rumah menulis ini juga bisa 5/10, ataupun bisa disederhanakan lagi, berarti jadi 5 dibagi 5 per 10 dibagi 5. Jadi pembilang dibagi 5, penyebut dibagi 5 sama dengan 5 dibagi 5 berapa anak Bapak? Yaitu 1. 10 dibagi 5 berapa anak Bapak? Yaitu 2. Berarti hasilnya sama dengan 1/2. Nah, pinter. Kita lanjutkan. Di sini terdapat 0,15. 0,15 ini kan berarti 2 angka di belakang koma, berarti per 100 dong, berarti 15/100 sama dengan dapat disederhanakan yaitu 15 dibagi 5 per 100 dibagi 5, pembilang dibagi 5, penyebut juga dibagi 5, jadi sama dengan 15 dibagi 5 berapa anak Bapak? 3. 100 dibagi 5 anak Bapak? 20. Nah, begitu ya. Oke, paham? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu 0,125. Berarti di sini kan 3 angka di belakang koma. Kalau 3 angka di belakang koma berarti per 1000, berarti 125/1000. Nah, dapat disederhanakan menjadi 125 dibagi 5 per 1000 dibagi 5, pembilang dibagi 5, penyebut juga dibagi 5 sama dengan 125 dapat 25, kemudian 1000 dibagi 5 dapat 200. Nah, di sini dapat kita sederhanakan lagi, dibagi 5 lagi, pembilang dibagi 5, penyebut juga dibagi 5 nah Bapak. Nah, 25 dibagi 5. Ini Bapak tuliskan lagi di sini biar jelas ya. Oke, sama dengan 25 dibagi 5 dapat 5, 200 dibagi 5 dapat 40. Nah, berarti masih bisa disederhanakan, masih bisa. Kita bagi 5 lagi.
Jadi 5 dibagi 5, 40 juga dibagi 5. Berarti pembilang dibagi 5, penyebut juga dibagi 5. 5 dibagi 5 dapat 1, dan 40 dibagi 5 dapat 8. Nah, atau juga bisa langsung anak bapak, 125 dibagi 125 per 1000 dibagi 125. Jadi langsung ini dapat selesai langsung tuh satu kali. 125 dibagi 125 dapat 1, 1000 dibagi 125 dapat 8. Jadi lebih singkat anak bapak. Kalau udah pandai lebih singkat lagi tidak apa-apa, asal caranya benar, hasilnya juga benar. Oke, kita lanjut ke penjumlahan pecahan biasa dengan campuran. Nah, contoh ini, tentukan hasil penjumlahan berbagai bentuk pecahan berikut. Nah, di sini bapak mempunyai contoh pecahan biasa ditambah pecahan campuran, yaitu 7/10 ditambah 21/5. Sama dengan kita harus rubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa anak bapak ya. Nah, 7/10 ditambah 2 kali 5 ditambah 1/5. Jadi sama dengan 7/10 ditambah 10 ditambah 1/5. Jadi sama dengan 7/10 ditambah 10 ditambah 1 berapa anak bapak? 11/5. Di sini kan penyebutnya berbeda, kita samakan dulu. Yang bisa dibagi 10 dengan 5 berapa? 10. Berarti kita kalikan 7 kali 1 sama dengan 7. 10 kali 1 ditambah 11 kali 2 per 5 kali 2. Kenapa 5 kali 2? Karena di sini supaya jadi angka 10 anak bapak penyebutnya ya. Oke, kita lanjutkan. 7 kali 1 sama dengan 7, 10 kali 1 sama dengan 10 ditambah 11 kali 2 sama dengan 22 per 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi di sini adalah penyebutnya sudah berbeda. Kita langsung jumlahkan saja. 7 ditambah 22 berapa anak bapak? 29. Nah, per 10. Nah, itu dia caranya bagaimana penjumlahan biasa dengan campuran. Bagaimana cara menjumlahkannya. Nah, seperti ini bapak sudah jelaskan secara rinci. Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang penjumlahan pecahan biasa dengan desimal. Nah, bapak mempunyai contoh soal di sini. Tentukan hasil penjumlahan berbagai bentuk pecahan berikut. Di sini bapak mempunyai pecahan biasa ditambah pecahan desimal, yaitu 1/5 ditambah 0,5. Nah, terlebih dahulu kita harus merubah pecahan desimal di sini menjadi pecahan biasa. Nah, di sini kan 0,5. Satu angka di belakang koma jadinya persepuluhan, berarti 1/5 ditambah 5/10. Nah, sama dengan di sini kan penyebutnya berbeda, kita harus samakan dulu. Di atas sudah bapak jelaskan, berarti kalau atas dikalikan 2, bawah juga dikalikan 2. Pembilang dikalikan 2, penyebut juga dikalikan 2, yaitu 1 kali 2 per 5 kali 2 ditambah 5 kali 1 per 10 kali 1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2, 5 kali 2 sama dengan 10, 5 kali 1 sama dengan 5, 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi di sini sudah penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal jumlahkan saja. 2 ditambah 5 per 10 jadi sama dengan 7/10. Jadi begitu caranya menjumlahkan pecahan biasa dengan pecahan desimal. Anak bapak sudah paham kan? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi penjumlahan pecahan campuran dengan desimal. Ada di sini ada contoh anak bapak ya. Tentukan hasil penjumlahan berbagai bentuk pecahan berikut. Nah, di sini ada 21/5 ditambah 0,1 sama dengan kita rubah dulu semuanya ini ke pecahan biasa, yaitu 5 kali 2 ditambah 1/5 ditambah 1/10. Kenapa 1/10? Karena di sini adalah 0,1, satu angka di belakang koma jadinya per 10. Sama dengan 5 kali 2 itu sama dengan 10 ditambah 1/5 ditambah 1/10. Nah, sini kan penyebutnya berbeda, kita harus samakan terlebih dahulu, yaitu 11 kali 2 per 5 kali 2 ditambah 1 kali 1 per 10 kali 1 sama dengan, yaitu 11 kali 2 sama dengan 22 per 5 kali 2 sama dengan 10 ditambah 1 kali 1 sama dengan 1 per
10 kali 1 sama dengan 10. Jadi langsung dijumlahkan karena di sini penyebutnya sama, yaitu langsung dijumlahkan. 22 ditambah 1 per 10. Jadi sama dengan 23 per 10. Nah, sudah paham dong mengenai bagaimana cara menjumlahkan pecahan campuran dengan desimal, yaitu kita harus rubah dulu ke pecahan biasa biar anak-anak mudah. Oke, kita lanjut. Nah, oh ternyata sudah selesai. Nah, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak Bapak di rumah dapat memahami tentang video pembelajaran yang Bapak sampaikan ini mengenai pecahan, dapat dipahami, dapat mengerti, dan nantinya jikalau Bapak memberikan soal, anak Bapak di rumah bisa mengerjakannya dengan baik dan benar. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Semangat pagi, Namo Buddhaya.